Drusela Benala Dayati, wanita yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta ini rutin menggunakan taksi dalam kesehariannya. Dengan alasan aman dan nyaman, ia mantap menggunakan taksi sejak 4 tahun lalu. Namun hanya taksi yang benar-benar terpercaya dan bisa dipesan lewat telepon yang jadi pilihan. Penentuan taksi saya pakai taksi yang biasa dipercaya di Jakarta ini gitu. Nah, taksinya ini saya selalu pesan by telepon. Kenapa? Karena kodenya tercatat di sana, operator yang di sana itu. Jadi saya lebih prefer by telepon. Kejadian perampokan di dalam taksi 1 Desember lalu turut membuatnya khawatir menggunakan taksi. Pertahanan tambahan seperti pisau lipat dan parfum kerap dibawa saat beraktivitas. Jika terburu-buru dan tak sempat menelpon taksi, ia selektif memilih tempat memberhentikan taksi. Misalnya menyetop taksi di jalan itu, saya sih yang pertama saya lakukan, stopnya di mana? Saya cari kayak tempat-tempat yang memang itu ramai dan itu aman, kayak misalnya di hotel atau di mall yang memang antrian taksinya itu sudah diatur dari taksi yang bersangkutan itu sendiri gitu. Dan itu menurut saya lebih terpercaya karena memang nggak sembarangan stop di pinggir jalan kayak di halte kan, itu mungkin kita bisa stop sembarang taksi yang kita nggak tahu itu taksi beneran atau taksi yang lain gitu kan. Meski taksi yang dipesannya sudah aman, ia tak melonggarkan kewaspadaannya. Saat di dalam taksi pun, ia tetap memperhatikan atribut taksi seperti nomor lambung, identitas pengemudi, dan kerap memberitahu orang terdekat. Pengaktifan Global Positioning System atau GPS pun dilakukannya agar saat terjadi hal yang tidak diinginkan, orang terdekatnya mudah menemukannya. Saya menyalakan GPS dalam handphone saya. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, keluarga terdekat yang tahu, yang bisa baca GPS dalam handphone saya itu tahu saya berada di mana. Itu sih. Apa yang dilakukan Drusela sejalan dengan pendapat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ia menilai untuk mengurangi angka kejahatan, masyarakat diharapkan memesan taksi via telepon. Masyarakat gimana? Masyarakat kita udah dorong, Anda harus berani pesan taksi dengan telepon. Kan sekarang udah banyak program-program pesan taksi. Jangan main datang aja, main panggil taksi, terus kejadian ribut satu aja udah ribut. Ya kan? Selain penumpang juga harus lebih mawas diri, pemerintah DKI Jakarta juga berupaya menertibkan perusahaan taksi agar menggunakan GPS. Kita udah perbaikan, kita udah paksa semua ada GPS. Jadi sebenarnya kalau Anda naik yang taksi resmi, kita bisa kontrol. Asal Anda jangan main cegat-cegat di jalan. Kalau Anda main panggil-panggil jalan di taksi, ada bahaya udah. Karena kita belum bisa mendeteksi plat mana asli atau palsu. Kecuali kita punya ERP udah jadi, kalau dia lewat daerah situ kita bisa deteksi, ini plat palsu. Kalau sekarang nggak bisa. Kasus tindak kejahatan terhadap perempuan pengguna transportasi umum tergolong tinggi. Polda Metro Jaya mencatat, di tahun 2012 terjadi 31 kasus kriminal dengan korban perempuan di transportasi umum. 11 di dalam taksi, 13 dalam angkutan kota, dan sisanya di kendaraan lainnya. Maka perempuan harus bisa memproteksi diri dari kemungkinan kejahatan. Umumnya wanita seringkali menjadi korban kejahatan dan guna mengamankan diri kita, maka kita memperkeras diri dengan cara misalnya melengkapi diri dengan spray, ya. Spray dengan dengan senjata yang ada strumnya gitu ya, atau juga minimal teriakan gitu ya, atau yang paling rendah lagi adalah sekedar waspada gitu ya. Meski begitu, Adrianus menilai kewajiban memberikan keamanan pada penumpang menjadi tanggung jawab perusahaan taksi. Maka sebetulnya beban untuk pengamanannya ada pada taksi, ada pada perusahaan taksi itu, dalam rangka misalnya memilih supir taksi yang mumpuni, mengendalikan taksinya agar kemudian selalu berada dalam situasi GPS ya, dikendalikan terus, kebersihannya, keamanannya dan seterusnya. Karena tadi kita sudah bayar mahal loh. Kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Sebagai pengguna transportasi umum, waspada harus ditingkatkan. Namun pemerintah, kepolisian, serta perusahaan-perusahaan taksi juga seharusnya bisa memberikan rasa aman dan juga perlindungan lebih agar pengguna benar-benar merasa aman dan nyaman.
Tania Francisca, Januar Yuda melaporkan untuk NET.